Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu di sini udah berkenan untuk terkoneksi kembali bersama Mari. Baik, sekarang kita akan tarik lagi kartu tarotnya dengan niatan untuk menarik energi dari seseorang yang sebenarnya mau, tetapi dia ragu untuk mendekati kamu, ya. Seseorang yang mungkin merasa ada ketertarikan yang sangat besar ya terhadap dirimu, tetapi di situ dia memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu yang nanti tentu saja kita akan cari tahu kenapa dia ragu deketin kamu ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarotnya, mari wajib ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang aja. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaanmu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini nanti ya. Ini nanti bisa menjadi gambaran dia sepenuhnya atau gambaran dia separoh ya, atau mungkin gambaran dia itu hanya 1-2 dari ciri-ciri yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Kita awali dengan siapa dia gitu ya, siapa dia ini orangnya. Atau gini, kita lihat kenapa dia ragu-ragu deketin kamu. Nah itu duluan ya pembukaannya. Udah jatuh nih satu, kenapa dia ragu-ragu untuk deketin kamu. Iya, oke. Nah jadi gini ya, Mari rasa untuk beberapa dia kayak menganggap usia kalian itu jaraknya terlalu jauh gitu ya. Misalnya di sini dia yang terlalu muda, atau justru kamu di sini yang terlalu muda gitu ya. Dan juga dia bisa kayak melihat sebenarnya hidupnya dia itu sedang baik-baik saja gitu ya, atau mungkin di sini dia sudah punya pasangan, atau dia melihat ya kehidupan kamu tuh ternyata fantastis. Kehidupan kamu tuh ternyata lagi luar biasa ya. Untuk beberapa dia melihat bahwa ternyata kamu tuh sudah punya pasangan gitu ya. Dan kehidupan kamu bersama dengan pasangan itu kok kelihatan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang lebih banyak canda tawanya, kehidupan yang lebih sejahtera dan segala macam. Tetapi tentu saja ini menyatakan bahwa kok kayaknya kamu tuh nggak butuh kehadirannya dia, karena kamu dengan diri kamu sendiri, dengan duniamu sendiri, dengan apa yang ada dalam kehidupanmu sendiri itu sudah kayak yang gambaran kehidupan yang amazing. Nah kayak gitu ya. Jadi ibaratnya kamu lagi bahagia menikmati kehidupanmu, makanya di situ dia agak ragu-ragu untuk deketin kamu. Apakah mungkin nanti akan aku ini ditolak, yang kayak gitu ya. Apakah nanti kamu ini bahkan kayak yang jangankan menolak ya, merespon dia aja pun kamu di sini jangan-jangan tuh ndak mau gitu ya. Nanti dianya malu karena ini beberapa orangnya mungkin agak sensitifan di situ kan. Walaupun dia cowok tetapi dia punya energi feminim yang di situ biasa ya takut ditolak kayak gitu ya, takut terluka perasaan, malu. Terutama tentang di sini tuh malu gitu ya, malu gitu ya. Nah jadi di sana bahwa dia menganggap kehidupan kamu dan juga kehidupan dia mungkin ya itu dalam kondisi yang fine gitu. Kok kayaknya kamu juga tidak membutuhkan perhatian tambahan dari luar hubungan atau dari luar dunianya kamu. Nah di situ ya. Oke, jadi ini orangnya orang dekat ini. Kalau Mari lihat ya, orang dekat dari kamu. Kita lihat dulu. Gambaran dia ya. Siapa dia ini? Sebelum kita masuk ke ciri-cirinya, siapa dia ini? Mantan kah? Secret admirer kah? Atau siapa? Baik. Kita lihat ya siapa dia ini yang sesungguhnya. Lagi-lagi ada energi muda di sini ya. Oke, baik, kita tarik satu kartu lagi. Iya, jadi ini seseorang tuh yang nampaknya menaruh hati sama kamu. Jadi terlepas dari apa statusnya dia, namun di sini
kok seseorang ini kayak pengen kalau kamu tuh cinta sama dia, kalau kamu ini sayang sama dia. Beberapa ini orang tuh sudah punya perasaan sama kamu tuh cukup lama, gitu ya. Jadi ini bukan yang kayak ujuk-ujuk kalian ketemu langsung dia kayak kepengen deket sama kamu, enggak, gitu ya. Ini untuk beberapa bisa dia pernah menolak kamu, atau kamu yang pernah menolak dia, justru, gitu ya. Kalian sempat dekat nih, ya, sempat ngobrol-ngobrol di sini, gitu, sempat ngobrol-ngobrol. Nah, tetapi abis dari situ ada ketidakcocokan di antara kalian berdua, gitu ya, dalam masa katakanlah di situ mungkin penjejakan. Jadi ini orang pernah kayak PDKT sama kamu, atau justru di sini kayak yang pernah untuk menjalin sebuah relationship dengan kamu, tetapi ternyata di situ ada ketimpangan, gitu ya. Keduanya atau salah satunya itu bisa kayak yang tidak bersepakat ya di saat itu loh ya, di saat itu, bukan di saat sekarang. Ada orang sendiri atau ada keduanya justru di saat itu tidak bersepakat untuk bersama lagi, sehingga di situ gambarannya perpisahan yang kemudian ini terjadi. Nah, kayak gitu ya. Beberapa orang ini ya, untuk beberapa tuh kayak yang mungkin kamu pernah hadir dalam hidupnya dia, tetapi kelihatan bisa ya tadi bahwa dia awalnya itu menolak kamu, tapi lama-kelamaan gitu ya, setelah kamu ini tidak hadir dalam hidupnya dia, lah baru di situ dia terbuka rasa sama kamu, tumbuh rasa sama kamu, gitu. Nah, tetapi ini bisa kayak ceritanya itu udah terlambat, gitu ya. Jadi dia hanya bisa ketika kamu menghentikan upaya kamu untuk deketin dia, tapi di situ justru dia balik untuk menunggu kamu. Nah, di sana ya, balik untuk menunggu kamu. Kalau Mari bilang ini kebanyakan dia yang menolak kamu, gitu ya. Dia menolak kamu. Entah kamu udah pernah ucapkan perasaannya kamu sama dia, niatannya kamu untuk jalan bareng dengan dia ataupun tidak, gitu. Tapi setidaknya kan, apalagi kalau kita cewek ya, kita tuh kan cewek yang ketika deket sama seseorang, kita tuh kan gak gampang untuk bilang perasaan gitu kan, tetapi kita yang kayak mencoba untuk berkoneksi dengan bagus gitu ya. Setiap dia telepon, chatting, atau dalam pertemuan kita kayak berusaha untuk bikin situasi yang nyaman, adanya koneksi yang baik lah gitu ya. Biasanya perempuan itu, kalau perempuan belakangan baru omong cinta gitu kan, belakangan baru omong suka, tetapi awal-awal itu nunjukin dalam bentuk tindakan-tindakan. Nah, biasanya kayak gitu ya. Nah, tetapi ketika ada koneksi ini ya, komunikasi demi komunikasi ini, terus tiba-tiba dia ini bisa yang kayak ngekat komunikasi dengan kamu gitu kan. Nah, namun ketika akhirnya kamu di situ gambarannya diam, pasif, perlahan-lahan di sini ya, orang ini kemudian kayak yang sibuk untuk mencari-cari hal baik tentang kamu. Namun ya lagi-lagi tadi boleh jadi di sini ternyata energinya telah terlambat. Nah, di sini kayak ada dia bermimpi atau berangan-angan, ya bermimpi atau berangan-angan. Impian lah ya, bukan bermimpi lagi bobok gitu ya, enggak, impian ataupun angan-angan bahwa kamu ini mau lagi datang ke dia gitu ya. Ibaratnya gini, kamu tuh masih mau kayak membuka koneksi dengan dia. Nah gitu, kalau dia yang datang ke kamu, nampaknya ya tadi ya, dia ragu-ragu di situ ya, dia takut karena udah ngelihat ternyata hidup kamu itu fine-fine aja tanpa dia gitu ya. Dan bahkan kamu ya tadi, energinya kamu tuh jalan ke depan, bertemu, mencari atau membuka dirinya kamu kepada orang-orang baru gitu ya. Dan kemudian bahkan beberapa sampai ada yang berkomitmen dengan orang baru gitu.
Nah, di situ dia nampaknya agak ada penyesalan di sini ya, lihat wajahnya. Nampaknya dia agak ada penyesalan, namun dia berharap kalau kamu itu datang ke dia, minimal kamu tuh kayak yang memaafkan dia gitu ya. Jadi ini bisa nampaknya agak guilty feeling di sini, agak guilty feeling gitu ya. Dan orang ini walaupun dikatakan dia, misalnya untuk beberapa ini kan tadi ada jarak usia jauh yang membedakan kalian berdua. Kalau dia usia masih muda, tentu saja dia tidak punya pengalaman bagaimana sih caranya untuk deketin kamu kembali, gitu ya kan? Atau bagaimana untuk merubah hati kamu kembali untuk melihat dia, tanda kutip di sini melihatnya. Nah, kita yang tidak punya pengalaman. Nah, kalau ternyata dia yang lebih tua dari kamu, ini seperti ada harga diri ya yang sedang dia pertahankan di sini. Gitu, walaupun ya bisa jadi ini agak-agak ada kenarsisannya sedikit, karena boleh ini orangnya agak kasar gitu ya, pembawaannya itu kok ndak yang luwes gitu, pembawaannya agak kaku gitu, jadi yang ndak ada gaya spontannya dia. Nah gitu ya. Nah jadi itu dia sendiri yang menghalangi langkahnya dia gitu ya. Dan kemudian di sini bisa untuk beberapa nampaknya dia kayak ngelihat ini ndak pantas gitu ya. Ketika kamu ternyata sudah punya pasangan, kok nampaknya ini bisa-bisa itu tidak pantas gitu loh. Ini bisa kayak bikin jebakan Batman minimal untuk dia gitu ya. Atau kalau dia lebih luas pemikirannya, sama-sama kalian nanti dia takut bahwa ini bisa justru menarik kalian turun ke bawah, jatuh kepada kehidupan yang out-outan. Nah, kayak gitu ya. Jadi kayaknya buruk gitu kalau ternyata kamu udah punya pasangan atau ternyata dia sudah punya pasangan. Nah, gitu ya. Dia takut ini nanti justru buruk bagi kalian berdua kalau dia segera memprogres dirimu. Nah, kita. Jadi ada salah satu atau mungkin keduanya kalian untuk saat ini sudah punya pasangan, namun walau demikian ya, namanya perasaan ya, namanya keinginan ya, bahwa dia masih ingin perasaannya kamu itu masih adalah tertuju ke dia gitu ya. Minimal kamu tuh masih kayak ada kangen-kangenan sama dia gitu, atau masih ada ketertarikannya kamu sama dia. Nah di sana ya. Oke. Sebenarnya orang ini pengen baik sama kamu, tetapi ya itu, pengen ngejalin hubungan yang pernah baik di antara kalian, gitu ya. Tetapi ya lagi-lagi itu tadi, bahwa udah ada salah satu di sini atau keduanya justru itu sama-sama sudah punya kehidupan bahagia, gitu ya. Dan dia ya seperti Mari katakan tadi, keraguannya dia untuk deketin kamu itu kayak gimana. Oke, baik ya. Ini kayak cinta lama belum kelar ini. Cinta lama belum kelar. Tapi dia ini kayak yang tahu ya bahwa pernah ada satu masa kamu dan dia itu sebenarnya saling cinta. Ada satu masa kamu dan dia itu sebenarnya memang punya perasaan yang tulus di sini, gitu loh. Bukan hanya sekedar di situ ketertarikan semata, gitu ya. Tetapi ya antara kalian berdua itu ada permainan rasa di situ ya. Bukan hanya nafsunya saja, bukan hanya sekadar senengnya aja gitu loh ya. Oke, karena sempat ini ngejalin hubungan yang sangat baik sekali gitu loh. Oke, walaupun ya kadang-kadang tuh ada salah satu di antara kalian, mungkin itu energinya dia. Energinya dia ini orangnya agak was-wasan gitu ya. Energi orang ini bisa agak yang kurang bisa cair, ada energi-energi introvertnya dia ini sedikit, atau kayak ngerasa kecil. Tetapi biasanya orang yang ngerasa kecil itu kan mau tuh ngebatas-batasin diri dengan dunia luar karena takut di situ dia tertolak gitu. Orang ini sensitif soalnya gitu ya, sensitif dalam artian bisa di sini ego yang terlalu besar, takut malu gitu ya. Takut dianggap dia murahan, padahal ya
ndak ada kayak gitu pemikiran-pemikiran kita, ya kan? Wajar-wajar aja jika ada laki-laki dan perempuan saling senang, kemudian saling mendekati atau salah satu tuh dideketin, kan wajar-wajar aja di sana. Jadi kalau mari lihat perkembangan sosial, lah kayak gitu aja ya, perkembangan sosial dari seseorang ini, terutama tentang urusan hati, bisa jadi di situ mampet gitu loh, ya, tidak berkembang dengan baik. Nah, di situ ya, terutama interaksinya dia bersama dengan dirimu yang saat ini sedang menyaksikan video. Oke, baik, kita cari tahu tentang karakter, ciri-ciri orang ini atau apapun lah ya tentang orang ini. Oke, kartu pertama di sini. Iya. Jadi ini seseorang yang sebenarnya itu orientasinya itu kepada masa depan ya, kepada keluarga. Lagi-lagi ini ada energinya itu energi yang introvert. Mungkin dia tidak terlalu banyak bergaul. Teman baiknya dia itu kakaknya kah, adiknya kah. Nah, kayak gitu loh ya, ibunya atau bapaknya gitu loh. Jadi teman baiknya dia itu ya anggota keluarganya, dan dia bisa paling banyak berinteraksi, menghabiskan waktu santai, hangout atau apa itu segala macam ya, itu muter-muter aja di circle yang itu aja. Nah gitu ya, circle yang itu aja. Beberapa di antara kalian ini nampaknya seseorang yang bekerja di perusahaan besar gitu ya, atau katakanlah bisnis yang sudah maju gitu, maju banget, kondisinya tuh lagi maju banget. Nah di sana kemudian orang ini bisa datang ya tadi dari keluarga yang baik-baik gitu ya, datang dari keluarga tuh yang memang keluarga tertutup, kemudian keluarga yang sehat sebenarnya ya, antar sesama kakak adik, ibu bapak gitu ya, itu nampaknya harmonis. Jadi dia itu seseorang yang orientasi hidupnya dia itu tidak jauh-jauh dari keluarga. Nah di sana ya, ini juga nanti bisa akan membentuk karakternya dia menjadi family man atau justru ibu rumah tangga. Nah di situ ya. Oke, jadi kalau orang ini mari lihat tuh kayaknya banyak penyesalannya dia. Nah di situ ya, banyak penyesalan dalam hidupnya dia setelah melakukan ini dan itu, nyesal gitu ya. Dan kemudian di sini bisa energinya dia itu energi yang tertambat di masa lalu gitu. Nah itulah tadi ya, tipe-tipe orang menyesal itu selalu dia tertambat di masa lalu, sama dengan kasus bersama dengan kamu gitu ya kan, nyesal dia setelah menolak kamu, setelah minta putus dari kamu, kemudian di situ menyesal. Nah di sana ya. Oke, baik. Jadi ini orang tuh kayak yang mudah banget ngerasa penyesalan, apa-apa yang telah terjadi di masa lalu itu sulit untuk dia maafkan di sana. Nah, untuk beberapa waktu belakangan ini mungkin yang tadinya keluarganya dia itu harmonis, entah ini keluarga ibu bapak ataupun rumah tangganya dia yang tadinya itu agak kelihatan harmonis. Nah, belakangan hari ini mari lihat ada sesuatu yang terjadi ya dalam kehidupan internalnya dia. Ada sesuatu yang terjadi dan itu cukup bikin beban berat bagi seseorang ini. Gitu loh ya. Ini beban berat ini katakanlah itu sudah kayak usia tahun-tahunan. Jadi udah sepanjang, katakan di sini ya 1 tahun. Udah sepanjang 1 tahun ini ada sesuatu ketimpangan di dunia internalnya dia. Nah kayak gitu. Dan dia kayaknya sedang survive di sana. Sedang berjuang, sedang bertahan gitu ya. Oke. Jadi ini yang kayak bilang bahwa ada yang harusnya berakhir dalam kehidupan pribadinya dia. Namun di situ dia masih yang kayak, aku nggak mau. Nah kayak gitu dia. Katakanlah begini ya, contohnya begini. Sebenarnya bisa di sini kayak ibu bapak bercerai. Tadinya nih harmonis nih rumah tangga, dari dia kecil itu tuh harmonis. Tapi ya ini hanya sekedar contoh, oke? Hanya sekedar contoh. Nah dari kecil yang dia kenal ibu bapaknya sampai SMA gitu ya, ini keluarga yang bagus sekali. Nah tiba-tiba belakangan hari ini itu nampaknya ada
ada niatan perpisahan antara orang tuanya dia gitu, dan itu cukup memukul dia gitu ya, memukul dia secara mental, memukul dia secara batin. Nah kayak gitu ya. Jadi dia kayak yang berharap bahwa kebahagiaan rumah tangga orang tuanya atau rumahnya dia gitu ya bisa kembali lagi. Nah, yang model seperti itu dia sekarang. Atau tadi bahwa dia ternyata sudah punya rumah tangga, lah ternyata rumah tangga ini agak sulit untuk diciptakannya kebahagiaan di sana, ketenangan, kedamaian. Nah, yang model seperti itu ya. Tetapi kondisinya kalau untuk katakanlah melepaskan apa yang sudah dia miliki, itu menjadi sebuah tantangan besar bagi seseorang ini. Nah, kayak gitu dia ya. Jadi apa yang telah dia miliki dalam kehidupannya, itu sulit dia untuk berlapang dada menyaksikan bahwa itu telah berakhir. Itu harusnya pergi. Itu harusnya menghilang. Dia harusnya masuk dalam babak baru. Nah, dia agak sulit yang seperti itu. Gitu ya. Oke, baik. Namun orang ini tuh kayak yang sedang belajar untuk menjadi dewasa. Sedang belajar ya, prosesnya ini sedang belajar untuk jadi bijaksana. Bahkan beberapa di sini sudah atau segera akan masuk ke dunia spiritual. Nah gitu, masuk ke dunia rohani. Dia bisa tidak mengambil jalan spiritual seperti Mari, tetapi dia ya masuk tadi ke rohani melalui jalan agama. Nah, itu bisa-bisa aja segera atau memang beberapa sudah masuk. Beberapa bahkan di sini telah menjadi guru spiritual kayak gitu ya. Mungkin tidak untuk banyak orang, tetapi setidaknya di situ ada seseorang yang menjadi temannya dia untuk ngobrol-ngobrol dalam hal spiritual ataupun dalam hal kerohanian. Nah, di situ ya. Kemudian ini tipe orangnya tuh agak tertutup gitu. Ya. Tipe orangnya agak tertutup. Mungkin lagi-lagi ini dia bisa kayak yang introvert banget ya. Jadi untuk mengharmoniskan dirinya dia dengan orang lain itu agak susah. Karena orang bisa bingung. Dia ini maunya apa sesungguhnya. Sulit dia tertebak, sulit dia untuk terbaca. Nah, kayak gitu ya. Orangnya nampaknya agak-agak misterius di situ. Dan ini bisa dalam alam bawah sadarnya dia itu menganggap sebuah komitmen gitu ya. Itu rapuh. Gitu ya. Jadi ini bisa kayak yang ada rasa kepesimisannya dia tentang arti sebuah komitmen. Ini orang bisa kayak yang betah mencintai dalam diam. Dia bisa kayak yang punya perasaan dalam kepada seseorang, tetapi dia tidak akan mau semudah itu menunjukkan. Nah, di sana ya. Jadi ini bisa kita melihat dia tuh sebagai sosok seseorang yang membingungkan sekali. Kayak yang tidak apa adanya dia ya. Nah, yang seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian ini orangnya tuh kayaknya cerdas ya, intelektual. Cara komunikasi secara profesional itu bagus. Pokoknya jangan dia diajak untuk berbicara tentang perasaan gitu ya. Tapi kalau diajak berbicara tentang akademis gitu ya, berbicara tentang sesuatu yang formal. Nah, ini orangnya nampaknya itu pandai gitu ya, pandai. Nah, ini bisa dia profesinya polisi, hakim, jaksa, pengacara. Nah, di situ ya. Atau ini bisa dunia kesehatan. Ini kayak yang bidan. Ataupun ini bisa ini arsitek ya, nggak tahu. Ini belakangan sebentar ini mari dengar kayak arsitek gitu ya. Ini bisa kayak arsitek atau orang yang bergelut di desain gitu ya. Desain interior kah, eksterior kah, desain mungkin juga di situ fashion.
Nah, di sana ya. Daya kreatifnya dia untuk seni gambar-gambar itu bagus. Ini bisa ada jiwa senimannya, tetapi bukan sebagai seniman kayak pelukis gitu, enggak. Kayak tadi ya, desainer itu kan dia bukan hanya sekedar lukisan kayak gimana ya, tetapi dia dijadikan sebagai sebuah bangunan kah, dijadikan sebuah pokoknya yang kayak gitu dia ya. Tidak hanya sekedar untuk memuaskan kehausan kita akan seni gitu, tetapi seni yang bisa kita nikmati secara apalah mari katakan ya, secara kebendaan lah gitu ya, berbentuk material dia jatuhnya gitu, dikonversikan dari gambar, dikonversikan ke sesuatu yang nyata. Nah gitulah ya, udah ribet banget. Nah di sana ya. Ribet banget untuk jelasin itu aja. Wah, ini mayor arkana, udah 3 kita dapat mayor arkananya ya. Oke, jadi bisa kehidupan orang ini tuh agak pahit ya. Kehidupan orang ini nampaknya dia agak punya tantangan di sini. Terutama tantangan dunia batinnya dia. Gitu ya. Mungkin dia yang enggak jatuh bangkrut kayak gitu ya, enggak yang kayak gitu, tapi dunia batin di sini bagaimana untuk tenang dalam menyikapi hidup. Makanya dia nanti jadi sosok yang bijaksana ini nanti. Masuk dia katakanlah di usia 30-an tahun ke atas, nanti dia bisa mateng ini di usia 45-an ke atas gitu ya. Nah di sana. Dan orang ini biasanya kayak menempuh jalan yang berbeda dari kebanyakan orang-orang yang di sekitarnya dia gitu ya. Ini bisa kayak sosok seseorang tuh yang aneh banget gitu. Aneh banget. Dia bisa kayak profesional di luar sana, tapi tetap dia ada batasan dengan orang-orang. Nah kayak gitu ya. Dia kayak yang bicara itu seperlunya aja kayak gitu loh. Ya berinteraksi itu dengan seperlunya aja gitu. Karena dia bisa kayak punya anxiety gitu ya, bisa dia di sana. Dia bisa kayak ngeliat hidup itu ternyata tuh keras gitu loh, keras. Terkadang bisa dia agak terseret-seret kepada arus perubahan. Tadi kata Mari ya, bahwa dia itu paling susah untuk melepaskan apa yang telah dia miliki. Nah gitu. Jadi dalam kehidupan dia yang ini, dia tuh kayak yang diajari untuk jadi pribadi yang fleksibel gitu loh. Pribadi yang terbuka tentang perasaannya dia, biar orang tuh bisa kayak yang mengerti tentang dia sehingga ada interaksi yang baik. Nah, di sana ya. Jadi ini orang yang penuh tantangan. Jadi PR-nya dia dalam kehidupan ini adalah menyatukan antara pikiran dan perasaannya dia. Nah, kayak gitu. Jadi kita tuh nggak akan melihat hidup dia tuh monoton aja gitu ya, itu aja gitu ya. Enggak. Ini ada perubahan-perubahan besar dalam kehidupannya dia. Perubahan besar di sini gini, dia bisa dari awal itu pekerjaannya dia ini gitu ya. Tetapi dalam kehidupan pribadinya dia bisa kayak kehilangan amit-amit. Ya, ini maaf. Ini dia bisa kayak kehilangan orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia sayangi. Nah, yang model kayak gitu. Dan yang kacaunya ketika dia merasa pedih, dia bisa itu yang nggak akan bilang-bilang sama orang. Jadi ada banyak represi tentang perasaan kesedihan ya di dalam hidup orang ini. Nah kita. Tapi ini dia bisa kayak yang kalau kamu tuh macam-macam sama dia, ini bisa orangnya, ini dia ya, langsung main pedang sama kamu gitu loh. Perasaan lembut di sini. Tapi kalau orang kayak yang macam-macam sama dia, maka jawaban dari dia adalah perang. Ini kan kereta perang gitu ya. Nah di sana ini perang gitu loh. Bisa juga orang tuh kayak salah paham sama dia. Dia omongannya bisa kayak yang tajam, padahal sebenarnya dia ndak niatan untuk ngomong tajam. Nah di sana ya. Jadi dia agak kurang bisa kayak yang banyak senyum, banyak tawa gitu ya. Agak kurang bisa dia di sana.
gitu loh. Ya, oke. Jadi ini orang juga yang kalau Marilek tuh seneng bermain di balik layar, gitu ya. Agak kurang suka dia dengan sorotan, gitu ya. Nah, untuk beberapa ini tipe-tipe pribadi perantau, gitu ya. Ini tipe-tipe pribadi yang merantau. Jadi dia tuh hidupnya seperti Mari katakan ya, dia tidak monoton hidupnya dia. Dia ini perantauan dan bahkan dia ini nggak takut kalau disuruh untuk merantau jauh kayak gitu ya. Nah di sana karena dia pikir bahwa oh ya jangan-jangan kehidupanku lebih baik ada di tempat lain. Nah seperti itu ya. Jadi ini kayak up and down-nya hidup dia itu terus berubah-ubah. Jadi sekiranya dia dalam posisi di bawah, sebentar lagi dalam hitungan 2-3 tahun udah naik lagi. Nah begitu juga nanti kalau lagi dia di atas ya 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun dia ada di atas, entar juga dia turun lagi. Nah kayak gitu. Jadi grafik kehidupannya dia ini statis gitu ya. Statis itu bahasanya, aduh, iyalah mungkin itu ya. Jadi yang kayak ting tung ting tung ting tung kayak gitu lah ya. Nggak yang set kayak nggak gitu ya. Atau ada orang kan set tup jatuh bawah, tup naik lagi atas, set nanjak gitu ya. Paling turun dikit, naik lagi, turun dikit, naik lagi. Nah kayak gitu. Kalau dia enggak nih. Kalau dia mari lihat set. Nah, usia muda tadi bagus hidupnya dia kan, sat gitu kan, terus boom gitu jatuh, terus tap naik lagi ke atas kenceng, terus sat agak stabil dikit, boom lagi jatuh lagi, terus naik lagi, nah gitu, set gitu lah. Jadi terutama ini akan menghantam bolak-balik dunia batinnya dia, nah gitu ya, bolak-balik menghantam dunia batin. Nah karena ini bisa seseorang tuh memang jalan hidupnya dia tuh sesungguhnya spiritual. Jadi kalau orang-orang hidupnya spiritual itu kebanyakan ya, atau katakanlah itu rata-rata, namun tentu saja ini garis bawahnya tidak semua, oke? Sorry. Rata-rata namun tidak semua. Itu yang kayak gambaran hidup itu tuh kayak nano-nano gitu loh. Biar apa? Biar itu melatih kebijaksanaan. Gitu ya, itu akan melatih kebijaksanaan, dan dalam kebijaksanaan ini akan bisa mempengaruhi kehidupan orang-orang atau manusia itu yang lebih baik. Nah kayak gitu ya, nggak tahu ini apakah dunia batinnya dia akan lebih akan ada peningkatan ini ya. Dunia spiritualnya dia tuh akan ada lebih gambaran lebih ada perkembangan dalam dunia batinnya dia, kebijaksanaannya dia itu akan ada dapat di dalam kehidupannya ini. Makanya mari katakan beberapa bahkan dia sudah ada murid kayak gitu ya, beberapa di sini sudah ada murid, dia udah menjadi guru spiritual. Nah dan juga ini orang nampaknya kehidupan dia itu bisa jadi orang yang disegenin. Nah kayak gitu ya, dia kayaknya sering dimintain tentang saran dan pendapatnya dia. Jadi walaupun kehidupan pribadinya dia itu bisa dikatakan acak adut gitu, namun ya tadi kan hanya dia Tuhannya, tarot reader yang tahu gitu. Atau ya masuklah kamu yang lagi ngelihat ini gitu kan. Kalau orang sekitar itu kayak bisa ngelihat, wah ini orang tenang banget hidupnya, wah ini orang tabah. Ya memang tabah, itu dia. Memang dia ini tipe orangnya tuh tabah banget gitu. Tabah lah, sabar juga ya bisa gitu ya. Dia tidak terlalu ekspresif tadi tentang dunia perasaannya dia gitu. Tapi kalau orang udah kelewatan macam-macam sama dia bisa kayak yang langsung menentang. Jadi untuk mendapatkan hatinya dia atau untuk dia memberikan hatinya kepada seseorang, itu dia bisa ada keengganan. Nah gitu ya.
Jangankan untuk mendapat hati seseorang, tetapi untuk ya gitu tadi ya, mendapatkan hati seseorang atau memberikan hati dia kepada seseorang itu susah. Seperti gambaran dengan kamu, ya, dia ingin deketin kamu, tetapi dia ragu di sini. Nah, itu gambarannya dia. Untuk mendapatkan hatimu aja dia di situ kayak yang menahan dirinya dia. Nah gitu. Untuk mengekspresikan hatinya dia kepada kamu pun dia tahan. Nah, memang ini tipe orangnya. Gitu ya. Jadi bisa kita tuh agak membingungkan ya. Kita ngerasa dia tuh agak membingungkan. Kalau misalnya kamu tuh tipe orang yang segala-gala itu pengen dikomunikasikan, nah kamu bisa kayak yang mumet ngelihat seseorang ini. Nah kayak gitu ya, bisa mumet kamu, bisa kamu tuh justru kayak makan hati ngelihat dia. Padahal kalau baik-baik ini orangnya, intuisinya tinggi, ya, intuisinya tinggi, terus dia pemahamannya dia dunia akademis ataupun dunia kehidupan tanda kutip lain itu sebenarnya sudah dalam. Hanya kadang-kadang dia ngomonginnya itu agak susah gitu, menyampaikannya itu agak susah. Nah di situ. Ini orang sebisa mungkin menghindari tampak mencolok, gitu. Kalau bisa ini dia kayak yang duduk tuh di ujung-ujung gitu ya. Atau ketika dia dalam sebuah pesta, dia tuh bisa kayak yang nggak ngobrol-ngobrol sama siapa-siapa ya. Padahal udah pesta nih loh ya. Orang udah hahaha gitu ya. Tapi dia yang ngeliat aja kayak gitu lah. Nggak mau dia baur gitu. Nggak mau dia baur. Jadi kayak kehidupannya tuh enak tuh sendiri ya. Enjoy itu sendiri gitu ya. Makanya di sini ada dia kayak membuat batasan antara dirinya dia dengan berinteraksi sama dunia luar. Dalam spiritual ada ini bahasanya ini ya. Tapi mari lupa mari ada ini tipe orang yang seperti ini, memilih jalan seperti ini. Gitu. Kayak jalan-jalan biksu itu loh. Hidup ya hidup gitu. Tetapi dia tidak terlibat secara nyata terus-menerus dalam hidup itu sendiri. Nah, kayak biksu lah, kayak gimana itu biksu atau kayak orang-orang pertapa gitu ya. Hidup dia makan, minum gitu ya, ngobrol dengan orang gitu. Tapi kalau bisa dia kayak menghindari untuk terjebak dalam kehidupan itu sendiri. Walaupun kehidupan ini kayak bolak-balik untuk narik dia ya. Makanya tadi Mari katakan ini kayak banyak kepahitan dalam hidupnya gitu ya. Nah kayak gitu. Ada yang datang, ada yang pergi, ada yang naik, ada yang turun. Macam-macam ya dalam hidupnya dia itu tidak statis di sana. Bisa dunia tuh kayak narik dia terus-menerus. Ayolah terlibatlah secara 100%. Tetapi dia mati-matian untuk tolak. Nah di situ ya. Oke baik. Kemudian kalau ciri-ciri orangnya, Mari rasa dia ya tentu saja ini pendapat yang pribadinya Mari ya, pendapat pribadinya Mari. Secara fisik orang ini oke, bagus. Dibilang ganteng-ganteng banget, enggak juga. Dibilang cantik-cantik kali, enggak juga gitu loh. Biasa. Ini manis ya. Sebentar mukanya tuh bisa kayak yang lembut banget. Sebentar udah kayak yang keras sekali. Gitu ya, keras sekali. Namun dia lebih banyak tuh nunjukin wajahnya itu wajah datar gitu. Wajah yang seolah-olah tuh tanpa ekspresi. Nah di sana ya. Jadi jarang kamu akan melihat orang ini tertawa. Kamu jarang lihat orang ini tuh kayak tersenyum gitu loh. Dia biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja gitu ya. Nah, mungkin juga dia agak pelit senyum di sini. Dia lebih seneng tuh menunduk gitu ya. Dia lebih senang menunduk, jangan bertatap mata dengan orang-orang. Nah gitu. Tetapi kalau untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dia secara profesional, ini bagus sekali. Kamu bisa melihat dua karakter yang berbeda dari dia, gitu ya. Kalau lagi menjalankan tugasnya dia, katakan dia sebagai bisa di sini dia tuh kayak
public speaker. Itu bahasanya tuh pembicara publik gitu ya. Dia bisa jadi pembicara publik gitu ya. Dia luwes membawakannya gitu. Tapi turun dari panggung, dia langsung kayak masuk ke dunia dia yang stop, kamu nggak bisa deketin aku. Bukan dia sombong, tapi ya itu dia, ya begini orangnya. Nah di sana ya. Ini lebih seneng tuh pakaiannya itu agak oversize, berlapis-lapis. Karena itu tadi ya, secara psikologi, nah mungkin itu kena ya, nggak tahu Mari. Psikologinya dia itu bisa kayak yang bentuk dari dia memprotek dirinya dia dari sentuhan dunia luar. Berlapis-lapis di sini dia pakai pakaian, atau ya udah pakai apa gitu ya, pakai jilbab, pakai manset, katakanlah kayak gitu ya, pakai baju besar ya muslimah kayak gitu, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan, pakai nikab gitu. Nikab itu bahasanya cadar kayak gitu ya. Lebih seneng dia yang kayak gitu. Atau dia seneng pakai kacamata. Seperti Mari katakan, dia agak kurang suka kalau dia ketahuan ngelihat seseorang, nah gitu ya. Atau dia nggak suka orang menatap matanya dia, karena dia ngerti mata adalah jendela hati. Sementara dia nggak mau tahu orang-orang tentang siapa dia yang sesungguhnya. Nah kayak gitu ya. Ini beberapa perawakannya tinggi besar kalau dia seorang cowok, seorang pria gitu ya. Ini bisa dia tuh kayak yang gayanya tuh gaya maco banget ini. Maco banget. Dan ini dia tidak perayu ini ya karakter orangnya. Tapi orang mudah cinta sama dia iya, mudah seneng sama dia. Ini iya, mudah kagum orang lihat dia. Gitu ya. Walaupun dia tidak butuhkan follower di sini. Nggak butuh dia, tapi orang bisa yang kagum banget karena ini cerdas, pintar gitu. Nah di sana ya. Oke, baik, kita lihat lagi ciri-ciri fisiknya dia. Iya, sebenarnya ini orangnya penyayang bangetnya ini gitu ya, penyayang banget. Jadi dia itu yang kayak berinteraksi itu sebenarnya ya. Tapi kalau udah deket banget sama dia ya, itu dia tuh kayak yang suka mencium seseorang, atau sebenarnya dia tuh suka dengan ciuman gitu ya. Jadi interaksi secara fisik yang dia tahu di situ ada keintiman. Soalnya orang ini sebenarnya intim, tapi sekali deket ya sama dia intim. Cuman kalau untuk di awal-awal dia tuh susah membuka diri. Nah gitu, kecupan di sana ya, romantis orangnya. Memang kayak gitu dia, romantis di sini. Cuman hanya 1-2 orang aja yang mengerti kalau dia tuh romantis. Hanya keluarganya aja yang paham. Gitu loh, romantis banget. Empatinya ini sebenarnya tuh tinggi sama seseorang. Simpatinya itu pun tinggi. Tetapi lagi-lagi ya, dalam sebuah bentuk harus meletakkan keadilan, dia akan lebih memilih untuk menjatuhkan rasanya dia. Gitu ya, untuk adil. Jadi ibaratnya kayak gini, kalau untuk memecat karyawannya dia yang jelas-jelas karyawan ini dekat sama dia bisa mampu. Dia bisa kayak tega di situ gitu ya. Kalau kita bilang wah ini kejam banget gitu. Tapi menurut dia enggak, ini yang harus diambil. Nah, kira-kira gitu. Ya. Jadi orangnya tuh romantis banget. Gitu ya. Nah ini tawa. Kalau Mari lihat tadi ya, dia agak sulit untuk tertawa lepas di publik, di tempat umum, agak sulit dia gitu ya. Dia bisa jadi 2 pribadi yang berbeda antara dunia formal sama dunia pribadinya dia gitu ya. Orangnya berarti ini tawa, mungkin dia lucu, atau sebenarnya dia orangnya yang humoris, tetapi humor dia ini tuh agak beda. Dia ini jarang ini bisa ketawa di humor yang receh gitu ya. Nah di sana maunya dia tuh ada humor yang agak dark kayak gitu ya, yang humor yang ya bukan receh lah pokoknya kayak gitu ya. Oke, baik.
sekali senyum ini pasti senyumnya tuh manis. Oh ya, hidungnya kok agak mancung ini, mari lihat ya. Hidungnya agak mancung. Senyum. Ini senyumnya manis ini. Barusan dibilang senyumnya manis. Kalau dia senyum manis banget gitu loh ya. Manis banget. Tapi ini senyumnya tuh kayak senyum malu-malu gitu. Nah, kalau ketawa pun dia di depan umum itu kayak biasanya dia tutup-tutupi, entah pakai tangannya dia gitu ya. Pokoknya dia tutup-tutupi di sana. Gitu. Oke, senyum. Senyumnya menarik banget. Nah, beberapa di sini kok kayaknya ada kalau dia senyum itu ada di bawah matanya dia ini kayak yang lesung pipit. Biasanya kan lesung pipit itu kan di sini nih, di dekat hidung tuh, apa sih namanya, di tengah-tengah pipi, gitu ya, barisan ininya ujung hidung gitu kan, tengah-tengah pipi sini. Nah, tetapi dia ini kalau dia ketawa tuh kayak yang lesung pipinya tuh ada di bawah matanya dia, gitu ya. Ini sebelah kiri, beberapa mari lihat tuh di sebelah kiri. Nah, ini ada leher, ada sesuatu ya tentang leher. Apakah dia suka pakai kalung, ataukah dia merasa terpancing kalau ngelihat lehernya seseorang gitu ya? Apa bukannya dia Dracula ya, enggak. Tapi dia kayak ngerasa ngelihat leher seseorang itu memancing hasrat seksualnya dia. Itu yang mari lihat. Ini soalnya hasrat seksualnya ini tinggi nih, gitu ya. Leher ada sesuatu, apakah ada tai lalatnya di leher kayak gitu ya. Ada tanda lahirnya dia di leher, atau tadi dia suka pakai kalung gitu ya, dan kalung ini nampaknya telah bertahun-tahun itu dia kenakan, atau ya tadi ketika ngelihat seseorang yang pertama dia lihat itu adalah bentuk leher dari seseorang. Kadang-kadang kan ada yang kayak gitu ya, beberapa lebih langsung kayak lihat mata, ada yang beberapa lihat kaki kayak gitu kan. Nah, kalau dia tuh leher. Nah, ini tadi sentuhan ya, keluar lagi sentuhan. Ini orang sebenarnya mudah terangsang ya, kalau mari lihat ya. Tapi bukan dalam artian dia tuh gatel gitu ya, enggak. Mari nggak tahu itu apakah itu mungkin biologis kah atau apa, itu agak kurang paham mari. Cuman dia mudah terangsang gitu. Makanya ini biasanya dia agak menolak untuk kayak yang jabatan tangan kayak gitu ya. Agak menolak dia di sana. Sentuhan-sentuhan fisik itu dia agak kurang mau itu. Kalau bisa tuh dihindari. Soalnya nanti bisa kayak bikin dia ya tadi itu terangsang, belayan. Jadi ini penyayang ini sebenarnya. Penyayang, cuman dia tidak akan membiarkan sembarangan orang untuk hadir ya. Sekalinya dia membuka hatinya kepada seseorang, waduh, gitu ya. Itu akan dia yang mengalami kayak ekstase gitu. Dia yang mengalami ekstase. Jadi itu tadi ya, dia tuh kalau berhubungan sama dia, kecupan, pelukan, belayan, itu hal yang penting banget bagi dia. Penting banget, tidak bisa tidak gitu. Ini bahkan kayak yang nggak malu-malu mencium pasangannya di depan umum gitu ya. Dia nggak malu-malu merangkul pasangannya di depan umum. Atau justru sebaliknya, dia kayak kepengen bahwa pasangannya itu mengakui dia di depan umum. Gitu ya. Nah, di sana. Hanya kepada orang-orang tertentu yang dia akan berani bilang sayang. Gitu. Ketika dia jatuh cinta, dia ini bisa kayak yang menganggap bahwa dunia ini hanya milik dia dan kekasihnya. Dia nggak peduli. Bisa saja orang kayak menganggap bahwa dia itu berlaku vulgar di depan umum. Nah kayak gitu ya, tapi dia bisa kayak aku nggak peduli. Ini adalah ekspresi cintaku, ekspresi sayangku kepada pasanganku. Nah gitu. Ya, tapi ya bukan lantas dia berlaku tidak senonoh di depan umum, enggak yang kayak gitu ya. Maksudnya dia akan tunjukkan gitu loh ya, bahwa kamu adalah duniaku, kamu adalah hidupku, yang kayak gitu ya. Mungkin ya curi-curi cium, kayak gitu maksudnya Maria. Dia tidak peduli terhadap dunia itu, maksudnya Maria kayak gitu. Dia curi-curi sentuh pasangannya di depan umum, yang kayak gitu ya. Oke, suara. Pelit ngomong sesungguhnya ini orang. Kecuali kalau dia kebetulan lagi diminta pendapatnya dia, atau ya tadi pekerjaannya dia adalah seseorang yang dibutuhkan saran. Nah itu dia baru ngomong, tapi selebihnya dia tuh kayak yang menggosip kayak gitu. Dia kurang suka ngegibahin orang, dia kurang suka.
Nah, di sana ya, suara. Ini untuk beberapa nampaknya suaranya itu bagus gitu ya. Dia yang punya suara otentik gitu ya. Dia punya ciri khas dalam suaranya. Jadi kita itu belum ngelihat dia, tapi kita tahu oh ini dia, ini si Anu, kayak gitu loh ya. Indah ya, menyanyi bagus gitu, menyanyi bagus. Ini kayak dunia seninya dia itu seni musik ya, itu nampaknya lumayan tinggi. Seni musik lumayan tinggi. Nah, ini untuk beberapa kalau baca Quran itu dapat banget dia tajwid itu ya bahasanya ya temannya. Maaf kalau Mari salah. Kayak ada irama yang indah gitu, irama yang syahdu kalau dia tuh baca Quran. Nah, itu ya kalau Mari dengar. Ini ya suaranya dia. Nah, kayak gitu. Oke? Baik. Nah, mungkin itu aja dulu ya. Nah, suara. Dan juga dia bisa kayak yang suka suara kamu. Dia yang suka suara kamu. Gitu. Oke? Suaranya itu indah. Ngomong kayak gini aja tuh udah indah ya, beberapa di sana. Atau ya tadi ada keunikannya dia, entah mungkin suaranya dia tuh kayak Mari ya, ada suara sengau hidungnya kayak gitu ya. Atau mungkin dia suaranya tuh berat gitu, atau suaranya itu halus, lembut, tipis kayak gitu ya, atau suaranya tuh sebenarnya tuh manja. Nah, kayak gitu ya. Pokoknya ada sesuatu keunikan, kespesialan dia tentang suaranya. Oke, baik. Nah, mungkin ini bisa menirukan suara-suara orang, nah kayak gitu juga ya, bisa. Kita akan tarik ini koin ya, kita cari tahu inisialnya dia ya. Atau juga ini bisa menunjukkan inisialnya kamu. Ini bisa juga menunjukkan zodiaknya dia ya. Oke, baik. Tapi ini terutama gambaran tentang dirinya dia lah ya. Atau pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Nah, gitu. Oke, masuk kita dibuka oleh inisial C, cerita. Ini inisial G, gajah. Inisial O. Oh ya, ini kulitnya itu putih ya. Ini putih banget ini orangnya. Beberapa ini kayak wajahnya tuh wajah oriental. Gitu ya, wajah oriental. Mungkin dia orang Indonesia asli, tetapi bisa kayak wajahnya itu agak ke Cina-Cinaan. Ini bisa kayak model-model orang Manado, orang Nias gitu ya. Modelannya loh ya, modelannya. Bisa beberapa itu yang memang dia keturunan bule ya, keturunan di sini ya. Mungkin memang beberapa kalau kamu lagi di luar negeri ya tentu bule lah gitu kan. Tapi dia putih, tinggi, langsing orangnya ya. Ini jarang ini kalau modelannya ini gemuk. Sekiranya pun dia gemuk itu masih yang bisa dimaafkan gitu ya. Masih kayak lewat dikit lah dari proporsional. Nah, yang kayak gitu ya. Ini orangnya tuh kayak yang berambut pendek. Ya, seneng rambut pendek kalau untuk cewek gitu. Walaupun sekarang ini bisa kondisi rambutnya itu agak panjang, tapi kalau ditanya dia lebih seneng tuh kalau yang pendek rambutnya. Hitam mengkilap, ya hitam mengkilap. Ini kayak yang beberapa itu tebel tapi hitam, lurus, halus gitu ya. Teksturnya tuh kayak yang halus. Tentu ini untuk beberapa ya, untuk beberapa. Nah, kemudian itu ya, untuk sementara itu dulu. Nanti kalau dapat tak omongin lagi. Oke, ada di sini Q ya, ada di sini inisial A, asin. Ada D, danau. Ada V, vitamin. Inisial I, istimewa. Inisial J, jalan. Ada T, tahu. Ada Y, Yanti gitu ya. Ada M, mulia gitu. Ada P, pasti. Ini Z, zebra. Inisial F, faktor. Inisial N, nanti. Inisial W, wisata. Inisial X di situ ya, X kayak gini ya. Oke, masuk kita ke zodiak ya. Ini ada Libra, ada di situ Virgo, Leo hadir di sini, Sagittarius hadir, kemudian ada Capricorn di sini, Aquarius hadir, Cancer hadir, kemudian itu Gemini,
hadir Libra lagi. Iya, memang ini kok kayaknya lebih banyak Libra ya. Ini yang lebih cocok sama orang Libra atau justru dia zodiaknya Libra. Kayak gitu ya. Kemudian di situ ada energi dari Cancer, energi Scorpio di sini, energi dari Capricorn, Taurus hadir di sini, dan terakhir ditutup oleh energi dari Sagittarius. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.